Hari Sabtu kemarin seolah menjadi Sabtu istimewa bagi artis Yana Zain. Setelah nyaris 2 minggu berpisah dengan kedua putrinya demi menjalani pengobatan kanker di sebuah rumah sakit di Guangzhou, China, kemarin Yana akhirnya bisa berkomunikasi dengan Aurelia serta Alika sang putri dan menghadirkan sebuah kabar menggembirakan. Pasalnya, berbeda dengan kondisi Yana yang ketika bertolak dari Indonesia menuju China pada tanggal 30 Januari 2017 lalu, berangkat dengan kondisi yang memprihatinkan, kemarin Yana justru mengaku lebih sehat daripada sebelumnya. Tak heran jika Yana pun menyapa anak-anaknya yang disambut tangis haru ibundanya seperti berikut ini. Hai Indonesia, apa kabar? Rila. Hai baby. Alika. Hai baby. Hai Mam. Maafin Mami meninggalkan kalian di Jakarta. Mami pergi ke sini. Ya saya. Enggak, Mami nggak nangis. Ini bukan air mata kesedihan saya, tapi air mata kebahagiaan dan mata kebahagiaan Mami. Karena Mami bisa melihat kalian, karena Mami sedihnya itu kenapa? Karena meninggalkan kalian mengerti kan? Mami meninggalkan kalian itu pergi jauh-jauh ke negeri Cina, ke negeri tirai bambu ini untuk berobat. Gitu juga Mama. Yana juga kangen banget sama Mama. Menangis terharu melihat kondisi kedua putrinya yang terlihat tegar meski terpisah lama dengan Yana, artis penderita kanker stadium akhir itu pun berusaha membuat putrinya senang dengan mengabarkan kondisi kesehatannya yang konon semakin membaik. Dengan didampingi dokter yang menangani dirinya selama di Guangzhou, China, Yana Zain mengutarakan isi hatinya yang senang karena tak lagi mengalami kesakitan bahkan dampak miris kemoterapi kanker seperti mual hingga pusing. Sangat bersyukur sekali, saya merasa mendapatkan mukjizat yang sangat luar biasa karena saya bisa berobat di rumah sakit yang taraf modern. Rumah sakit ini memang khusus mengobati penderita kanker seperti saya. Setelah saya menjalani Jero yang semacam kemoterapi kalau disebut di Indonesia, saya sama sekali sampai saat ini saya bersyukur, saya puji Tuhan, saya tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit, saya tidak merasakan mual-mual, saya tidak merasakan pusing dan saya tidak merasakan lemas, cuma lemas sedikit saja itu wajar ya karena setelah Jero pasti setelah melakukan suatu tindakan intervensi besar pasti ada suatu kelemasan gitu, tapi syukur sampai hari ini. Setelah hari ketiga saya menjalani Jero, saya sampai sekarang sehat walafiat seperti yang terlihat di sini. 就是说他现在他是一个什么情况？因为他来的时候，你给他讲一下，他是一个乳腺癌、肝啊、肺啊，还有全身骨头啊，其他的肝肺对，还有骨头的一个多发转移。他来的时候的一个病情是一个四期的，他来的时候也很虚弱，他们应该也知道他来的时候是个什么状况。那么在这么短的时间之内，他是30号来的，今天是就不到2个周的时间之内，看他现在恢复的状态，他们应该自己可以评价一下。Ya, nyaris 2 pekan bertandang ke China mencari jalan untuk sembuh dari kanker stadium akhir yang dideritanya, rupanya Yana Zain memperlihatkan kemajuan yang pesat. Buktinya, tangan kiri Yana yang sempat bengkak akibat mengalami penyebaran sel kanker, kini berubah mendekati ukuran normal menyisakan tanya, apa saja yang sebenarnya dilakukan Yana Zain selama berada di negeri bambu China, sehingga mengalami kemajuan yang begitu pesat? Masih membengkak ya. Ya. Udahlah gitu, dia masih bengkak. Ini memang butuh proses, bukan yang sebentar memang ya, karena di sini kan ada kelenjar getah beningnya itu menyumbat aliran peredaran darahnya. Coba lihat tangan saya pun di sini waktu di Jakarta kan tangan saya bengkak sekali ya. Ini setelah saya menjalani cryo pada waktu itu untuk di pembunuhan sel kanker saya di ketiak, di tangan saya dalam 3 hari langsung mengempis. Saya sudah menjalani 2 pengobatan besar
pengobatan besar pertama itu adalah namanya cryo. Cryo itu mungkin Dr. Chang bisa menjelaskan. 做冷冻是这样子的，就是说，它当时的一个肿块是在腋窝有一个大的淋巴结，就是有一个大的肿块。那么是怎么做的呢？就是说我们当时就是说，通过一个针穿到那个肿瘤的地方，然后通过针芯呢，我们是输入一个磁痕，就是在零下160度左右的一个冷气进去。 Terlihat semakin membaik, Yana Zain pun sudah tak sabar untuk segera pulang kembali ke Indonesia, mengobati rasa rindu untuk bisa memeluk Aurelia dan Alika putrinya. Tak ayal, dengan tangis tertahan, Yana Zain pun meminta anak-anaknya yang memang mengaku sudah sangat rindu untuk bersabar dan bertahan sedikit lebih lama lagi berpisah dengan Yana Zain di China. Kabarnya, Yana masih harus menjalani serangkaian metode pengobatan yang lebih canggih lagi, hingga membuat artis yang kerap memainkan peran antagonis itu masih harus berada di Guangzhou selama lebih dari 1 bulan. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Mengaku sudah lebih baik, lantas bagaimana kemungkinan Yana Zain untuk sembuh dari kanker? Divonis menderita kanker payudara stadium akhir yang bahkan telah menyebar hingga ke bagian tulang. Mungkinkah Yana akhirnya akan bisa bebas dari bahaya maut kanker? 肯定是得到了控制，但是他体内你说现在还有没有残留，肯定是有的，没有完全消失，没有那么快。Kalian sabar ya, tunggu mami sampai sehat. Tolong doakan mami supaya mami cepat sehat sayangnya. Bisa kembali bekerja normal, saya bisa bertemu dengan anak-anak saya. Saya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga kelihatan sehat banget sekarang, udah lumayan. Tangannya udah kempes. Udah sedih banget sih gara-gara jauh dari mama. Ini terlama kita pernah jauh dari mami. Doaku untuk mami lebih Rami cepat sembuh dan juga kuat supaya bisa senyum. Iya, Rami tetap senang. Juga terima kasih kepada semua orang sudah mendoakan mami dan bantu kita. Terima kasih dan terus doain mami ya. Doa kalian sangat berarti. Terima kasih. Georgina Abraham dan Eva Anindita rupanya memiliki hubungan yang cukup dekat. Lantaran mereka sudah kenal cukup lama dan sering bermain dalam satu sinetron yang sama. Kedekatan mereka pun membuahkan sikap saling peduli. Saat kondisi kesehatan Eva sedang kurang baik dan tenggorokannya agak serak, Gio pun memberikan obat tradisional berupa jeruk nipis dengan kecap untuk Eva. Nah, seperti apakah sikap peduli dan chemistry mereka di lokasi syuting? Seperti apa pula kegiatan Eva dan Gio di lokasi syuting? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.